Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki malam yang keberapa ini? 21. Malam terakhir. Kok terasa sudah malam terakhir begitu ya? Karena memang seyogianya tidak terasa sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Tentu ini menjadi bahan renungan kita bersama bahwa bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan ini akan segera meninggalkan kita. Maka mumpung masih ada kesempatan, kita maksimalkan segala daya upaya kita untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Para bapak, ibu jamaah rahimakumullah, untuk itu kiranya mari kita berpikir sejenak atau merenungi sejenak. Ada sebuah pesan Rasulullah SAW. Man adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Hadis ini sebenarnya ada 3 poin yang disampaikan. Saya ambil satu saja, yaitu adalah Rasulullah suatu ketika akan menaiki mimbar khutbah seperti ini, lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, Rasulullah didengar oleh para sahabat atau jamaah yang akan melaksanakan sholat Jumat, itu hanya mengucapkan 3 kata. Satu kata tapi terulang 3 kali, yaitu kata amin, amin, dan amin. Nah, ini menarik. Para sahabat itu otomatis akan bertanya. Setelah khutbah selesai, sholat Jumat juga sudah selesai, lalu para sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau di saat akan menaiki mimbar mengucapkan amin, langkah selanjutnya amin, langkah selanjutnya amin? Maka kata Rasulullah, poin salah satunya saya ambil, yaitu adalah barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu menjadi bahan renungan kita. Janganlah sampai kita ini nanti mengakhiri bulan Ramadan tetapi tidak menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kiranya oleh para mubalik, oleh kita mengkaji, seringkali disampaikan, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanannya lalu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini seakan-akan 2 hadis ini kalau disandingkan itu seakan-akan bertolak belakang. Satu sisi mensugesti untuk bisa mendapat ampunan, satu sisi Rasulullah membocorkan bahwa akan ada orang yang ketika bulan Ramadan itu datang dan akan meninggalkannya, tetapi dia tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Allah memberikan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa? Apakah cukup dengan berpuasa, menahan lapar, haus, dan menahan hawa nafsunya saja? Tentu tidak, karena semua orang mampu melakukan itu. Kita bisa melihat sendiri mungkin bagaimana kita waktu di kala kecil dididik oleh orang tua kita, atau kita sebagai orang tua mendidik anak kita, nyatanya dia mampu untuk bisa melakukan hal tersebut. Maka apa plusnya yang kiranya mendatangkan ampunan bagi Allah? Itulah yang harus kita cari bersama-sama dan sesuai kemampuan kita
masing-masing. Nah, mungkin bisa menjawab diantaranya hamparan yang Allah berikan, yaitu adalah di awal Ramadan itu datang, maka pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, lalu pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah serapat-rapatnya, dan musuh kita yang abadi dibelenggu. Mungkin itu bisa jadi salah satu di antara jawaban yang bisa kita ambil. Oh, ternyata memang ada fasilitas spesial bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah musuh kita yang abadi itu terbelenggu. Cuman kadang-kala juga kita terlalu fokus, waduh, ini berkurang musuh kita yang abadi, tapi lalai bahwa ada minal jinnati wan nas. Nah, yang ini yang bahaya. Yang nasnya ini kadang-kala ini. Masalahnya kalau jinnahnya ini tadi, kalau kita bertahun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tidak ada akses baginya untuk mengganggu kita. Nah, kalau minan nasnya ini repot. Mau ta'awud ayat kursi sama kursi-kursinya baru ada respon itu. Nah, ini yang bahaya. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana Allah memberikan fasilitas yang lain adalah dengan memperbanyak istighfar. Maka diberikan bocoran ada waktu-waktu yang spesial ketika kita mengucapkan istighfar itu, yang seakan-akan tidak ada hijab, langsung tembus begitu. Nah, diantaranya adalah wahum bil ashari yastaghfirun. Nah, ini yang kadang-kala juga oleh kita tidak maksimal, fokus mengisi nutrisi, tetapi lalai di situ ada kesempatan yang spesial, yang kiranya istighfar kita itu seakan-akan sebuah doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak dalam artian istighfar, tidak juga kita meninggalkan untuk mengisi nutrisi itu memang sebagai manusia biasa, tetapi mengisi spiritual kita dengan memperbanyak istighfar itu jauh lebih, harus lebih banyak lagi. Apalagi sekarang sudah mendekati akhir ini, rasanya tidak bersahur pun tidak masalah, gitu. Ya, kadang cuma air putih seteguk sudah cukup. Atau kadang ingin ngepres, sudah mau imsak, baru kita bangun untuk bersahur minum itu. Tetapi lupa tadi bahwa di situ ada spesialnya kita beristighfar. Lalu yang lanjutnya adalah dengan memperbanyak lebih daripada mungkin 10 atau 20 yang lalu di bulan Ramadan adalah iktikaf, berdiam diri di masjid. Nah, kalau saya secara pribadi, bahwa justru niat iktikaf itu saya sudah majukan di awal Ramadan. Karena di dalam pendapat beberapa ulama mengkaitkan kalau tempat itu sama pendapatnya bahwa beriktikaf itu di masjid. Tetapi waktunya, nah ini yang menjadi pembahasan panjang kali lebar oleh para ulama. Karena menyesuaikan kemampuan dan aktivitas masing-masing. Kalau yang lebih baik, ya tentu bisa sehari, semalam dilanjut dan seterusnya. Tetapi ada orang-orang yang kiranya tidak memungkinkan. Maka di setiap kali kita ke masjid, sesungguhnya tanamkan niat kita bahwa kita berniat iktikaf walaupun waktunya cuma terbatas sesaat saja. Terlebih lagi ini sudah masuk 10 malam terakhir. Nah, ini harus kita lebih maksimalkan di sini. Lalu yang terakhir, yang kiranya bisa menjawab bagaimana Allah memberikan ampunannya di bulan Ramadan kepada kita adalah ada satu malam yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kiranya amalan ketika malam tersebut sama dengan amalan kita selama 1000 bulan. Itulah jawaban kenapa seluruh amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dikali lipat gandakan oleh Allah di angka 10 sampai 700 kali lipat. Karena diantaranya mensugesti sama seperti Lailatul Qadar tadi. Nah, untuk itu seakan-akan seperti kita biasanya kalau mengaji membaca satu huruf itu 1 pahala, maka di bulan Ramadan 1 huruf 10 kebaikan.
sholat sunnah yang bisa kita lakukan bernilai sunnah, tetapi di bulan Ramadan naik derajatnya menjadi seperti seakan-akan pahalanya sholat wajib. Nah, tentu itu yang bisa kita maksimalkan di akhir-akhir menjelang Ramadan akan meninggalkan kita ini. Mudah-mudahan kita mampu menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita bisa berjumpa atau bisa meraih malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.